Tapi kalau Anda tidak diperhatikan, kita pernah merasa nggak di antara teman semuanya kita nggak populer? Kita ngomong apa nggak didengar? Doa makan aja nggak pernah dapat giliran. Karena nggak mantap kalau kita doa. Kurang gimana, kurang mantap atau gimana. Kalau Anda merasa Anda selalu diabaikan, manusia seperti tutup mata atau mengalihkan pandangan. Padahal Anda persis ada di depan sana juga misalnya kalau soal jodoh. Kenapa ya? Kok selalu orang kanan kiriku yang dapat dulu? Ya. Anda merasa seperti Anda itu nggak dilihat siapa-siapa. Pekerjaan juga sama, sampai hari ini loh aku nggak pernah menuai pujian. Bahkan dari kolega, jangankan dari bosku, nggak pernah. Berbahagialah. Berarti Tuhan akan tunjukkan dirinya semakin setia kepadamu. Ketika manusia mengabaikanmu, God will draw near to you. Tapi kalau hatimu benci karena itu, hatimu kesel karena itu, lalu kita mengeluh menggerutu, Tuhan kehilangan iba, langsung Tuhan kehilangan belas kasihan. Engkaulah sinar kehidupan kami. Engkau terang benderang. Dunia melihat terang-Mu Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Thank you Tuhan, Engkaulah terang dunia. Engkau adalah Allah kami yang menuntun kehidupan kami. Engkau bawa kami keluar dari gelap, pindahkan kami kepada terang-Mu. Hamba berdoa hidup kami semakin cemerlang, semakin brilian, semakin memuliakan Tuhan. Dan biarkan tuntunan-Mu semakin nyata atas jemaat ini, baik secara bersama kami sebagai gereja maupun secara individu, per orang dan per family. Tuhan Yesus, bimbing kami selalu. Firman-Mu adalah terang jalan kami, pelita bagi kaki kami. I love you with all my heart because you are my God and you are the brilliance of heaven. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan sabda-Mu, terangi hati kami sekali lagi. Hamba-Mu bersembunyi di balik salib itu dalam bayang-bayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. He's been faithful adalah tema besar yang diangkat untuk Natal kali ini. Untuk kita benar-benar merenungkan kesetiaan Tuhan sepanjang tahunan. Ini sekarang 25 Desember, tahun ini tidak mudah bagi setiap kita. Tetapi saya percaya Tuhan telah setia. Kalau enggak, kita enggak ada hari ini, enggak ada sekarang ini. Siapa bilang tahun ini mulus? Waktu saya tahun lalu mendapatkan pesan Tuhan, ini akan menjadi tahun kemenangan. Saya tahu langsung ini juga menjadi tahun peperangan. Gimana menang kalau enggak perang? Sebagian Anda masih terus mengalami pergumulan yang belum ada jalan keluar. Peperangan yang masih berlanjut. Kuatkan hatimu. Kristus tidak pernah ingkar janji, katakan amin dulu. Dan kalau Anda hari ini kehilangan arah tujuan, merasa seperti mau kemana ya hidupku ini, Anda datang di tempat yang tepat. Anda tidak pergi ke tempat yang gelap, tapi datang ke tempat terang seperti gereja dan ibadah. Gereja yang murni akan menerangi hati. Saya berdoa supaya Anda hari ini memperoleh jawaban. Mari kita sekarang melihat di kebaktian sekarang ini, gembala-gembala, kita akan baca tentang sebuah kejadian di padang penggembalaan kambing domba sungguhan. Kesetiaan Tuhan dalam kegelapan. Mari kita baca sama-sama ceritanya. Dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 20, saya baca beberapa ayat lalu saya jelaskan. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita berhenti di situ dulu, saya jelaskan apa maksudnya kesetiaan Tuhan dalam kegelapan. Kita nggak tentu selalu bisa melihat masa depan. Kegelapan di sini bukanlah roh kegelapan, itu setan. Kegelapan tidak tentu bicara soal dosa. Kalau yang gitu kau harus tolak mentah-mentah. Kegelapan yang seperti itu bukan bagian hidupmu. Yang saya maksudkan dengan darkness itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Ketika hidup tidak pasti. Di depan situ kita belum melihat sesuatu. Nggak ada titik terang dalam masalah. Atau bahkan bukan bicara soal permasalahan. Waktu kita merencanakan juga rasanya kok Tuhan tuh silent, kok Tuhan tuh diam.
Itu salah satu aplikasi kegelapan yang saya maksudkan. Kita mau buat rencana, kita nggak tahu nih, investor sama semua pada menahan. Semua orang di dalam ekonomi hari-hari ini, semua itu wait and see. We don't know what's ahead. Jadi tahan, jangan beli, jangan mengembangkan. Memang kita perlu menerapkan yang namanya was-was dan perencanaan harus matang-matang. Lakukan bagianmu di setiap bidang. Anda harus pelajari sungguh-sungguh. Jangan suruh orang lain mempelajarinya, jangan ikut-ikutan. Anda sendiri harus studi. Kita tuh gak bisa berhenti belajar loh, gak bisa. Karena hidup itu gimana pun juga gak bisa melihat ke depan. Makanya kita perlu Tuhan satu. Dan kita minta hikmat Tuhan menyertai kita waktu kita eksplorasi bidang kita masing-masing. Kita harus percaya dulu dalam hati kita, sekalipun kita gak maha tahu. Kadang-kadang kita belum ada kepastian. Tapi kita harus tolak dalam hati kita. Kegelapan itu bukan rencana Allah atas hidupku. Meskipun saya tidak perlu maha tahu, Tuhan pasti memberi saya hikmat dan wahyu. Orang ikut Tuhan itu bagusnya gini. Kalau orang tidak punya Tuhan itu hanya ikut apa kata dunia. Mereka lihat polling, kira-kira arah angin kemana. Mereka sebagai orang yang tidak berdaya. Ya. Tentunya di dunia ini juga ada orang yang memainkan wayang, konspirasi teori. Atau orang-orang yang selalu mempermainkan pasar, memainkan itu. Tapi mereka pun tidak tahu sesuatu, tidak maha tahu. Mereka bisa memainkan satu bidang, tapi mereka tidak tahu akhir hidup mereka. You see, orang tidak punya Tuhan itu kasihan. Dia tidak dapat bocoran. Salah satu kelebihan anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus adalah, Yesus berkata, Roh itu akan memberitahu kepadamu masa depan. Bukan segala sesuatu karena kita bukan Tuhan. Tapi orang kalau ikut Tuhan itu harus klaim privilege-nya atau hak istimewanya sebagai putra-putri kerajaan sorga. God will reveal something in your life tentang masa depanmu. Tuhan akan reveal sesuatu, Tuhan akan wahyukan. Itulah bedanya orang punya Tuhan dan yang tidak. Kita tidak berjalan untung-untungan, hoki-hokian. Tapi kita berjalan di jalur ketaatan. Bukan di jalur untung-untungan. Jang panjang yang panjang jadi. Anak-anak dulu, zaman dulu yang sekarang Gen Z gak ngerti. Kita gak perlu hompimpa layum gambreng. Tutup atau buka. Tuhan tidak mau main teka-teki. Even though God will not reveal everything you want to know. Tuhan tidak akan mewahyukan segala sesuatu yang kau mau tahu. Tapi Tuhan pasti akan mewahyukan segala sesuatu yang kau perlukan. Itulah sebabnya ada ayat. Allah bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan memberitahukan perjanjiannya. And He make known His covenant. Dan Dia memberitahukan perjanjian itu berarti sesuatu tentang masa depan. Baik itu dalam bentuk visi, seperti Yusuf diberi mimpi, Yusuf ini perjanjian baru yang mengasuh Yesus, ataupun Yusuf perjanjian lama tentang suatu hari nasibnya. Meskipun dia tidak tahu setiap langkah hidupnya, dia hanya memikirkan jalannya. Tuhan yang menuntun langkahnya, asal hatinya terus bersandar berpaut pada Tuhan dan ingin memuliakan namanya. Dia punya langkah kaki, sekalipun membawa dia ke penjara dulu, masuk ke rumah Potifar dulu, sebelumnya malah dimasukkan ke sumur, dijual sama saudara-saudaranya, koko-kokonya sendiri. Tapi mimpi yang dia dapat itu bocoran dari Tuhan, tidak berdusta. At the end sungguhan, berkas-berkas itu 11 semuanya tunduk sama dia, koko-kokonya. Meskipun kejadian itu nanti sampai waktu dia umur 30, waktu itu Yusuf masih belasan. Tapi tetap apa yang Tuhan katakan, so pasti akan digenapi. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, Dia tidak pernah berdusta. Akhirnya sungguhan kan, bukan hanya bintang-bintang di langit yang sujud menyembah, tapi bahkan dikatakan di situ, bahkan bulannya pun sujud. Itu kejadian sungguhan. Ini bukan dari Yusuf sendiri, karena Yusuf gak akan berani mimpi begini. Kalau mimpi yang kayak gini itu sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Apa yang matamu tidak pernah lihat, telingamu tidak pernah dengar, apa yang belum pernah kau pikirkan itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Kejadiannya seperti apa nanti persisnya masih misteri. Tapi Yusuf sudah punya imannya. Meskipun caranya dia cerita sama koko-kokonya terlalu prematur. Terlalu cepat malah justru undang aniaya. Tapi apapun terjadi dalam kecerobohannya dia, dalam kekanak-kanakan, kekurang dewasaan, Tuhan tetap memakai setiap kejadian hidupnya untuk menggenapi mimpi yang Tuhan beri, bocoran halus dari sorga yang Allah berikan pada seorang anak muda umur 16-an.
Meskipun nanti baru 15 tahun kemudian digenapi dia jadi Perdana Menteri. Sungguhan yang namanya papanya bulan itu pun sujud. Papanya kan gak tahu itu. Waktu datang melihat, yang dia lihat kan penguasa. Dia bahkan disebut bapaknya Mesir, bapak rohaninya Firaun. Itu ayahnya pun sujud. Ya dia gak mau dan berkata, "Papa, ini aku, Yusuf." Tapi mimpinya digenapi. Saya yakin dia waktu itu iling, dia ingat. Ini adalah pewahyuan. You see, God wants to reveal something to you, but you must draw near. Tuhan tidak pernah mau kita itu meraba dalam gelap. Tuhan tidak menciptakan kita untuk buta. Tuhan ciptakan kita dalam gambaran rupa Allah. Meskipun kita bukan Allah. Tuhan mau memberitahu sesuatu. Tuhan ingin membagikan sesuatu kepadamu, tapi kita harus takut akan Allah. Kita harus bergaul karib dengan Dia. Apalagi di bulan Desember seperti ini tuh ya. Aduh, sadarkah Anda setiap tahun kenapa kita giring gereja kita itu ke lutut? Berapa waktu yang lalu, berapa minggu yang lalu kan saya ajak Anda semuanya berlutut di sini, di bulan Desember pula. Kenapa saya memimpin jemaat yang Tuhan percayakan pada saya ke lutut di akhir tahun? Karena bulan Desember itu setan itu seperti panen. Di akhir-akhir tahun itu adalah masa-masa yang bahaya. Meskipun pergantian tahun hanyalah beda tanggal, tetapi saya rasa setan tahu bahwa kita merayakan chapter baru. Dunia maksudnya, tidak tentu hanya orang Kristen. Jadi setan itu seperti kejar kuota. Coba kalau tidak hati-hati ya. Menjelang November, Desember bukan hanya hujan. Tapi ada banyak musibah. Draw near. Kalau sudah draw near. Saya selalu berdoa nggak tunggu ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, semua juga. Tapi kalau sudah itu saya tahu, saya harus lebih. Karena seperti seolah-olah kuasa gelap itu bekerja di seluruh dunia. Kayaknya seperti ditarget sama atasannya Lucifer. Harus mati sekian, harus ambles sekian. Kita harus berjaga-jaga bukan hanya atas diri kita, tapi atas keluarga kita, orang kita cinta, atas gereja, atas sesama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan atas bangsa dan negeri. Anak-anak Tuhan harus pasang mata kalau sudah Mata rohani kita harus diterangi seperti Yonatan makan madu. Makanya itu saya tidak mau kita lewatkan Old and New itu pesta pora. Nanti kita di atas lutut kita. 31 Desember ini. Kita sama-sama sembahyang. Kita sama-sama cari Tuhan memasuki tahun yang baru. Tidak seperti orang-orang dunia mungkin yang trompetan. Kita sangka kalahan. Amin Bapak Ibu Saudara. I want you to know something. We don't know everything. Kita tidak tahu tahun depan seperti apa. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan. Tidak pernah menginginkan anak-anaknya hidup dalam pitch dark. Dalam kegelapan. Tidak pernah. Mari kita sekarang lihat ya. Kesetiaan Tuhan dalam kegelapan. Dalam konteks para gembala seperti apa. Lihat ayat 8. Di daerah itu. Ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 8. Katakan gembala-gembala. Ini bukan gembala sidang. Ya, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, posisi gembala sidang itu posisi yang noble, posisi yang mulia. Ini bukan gembala gitu. Justru pekerjaan gembala zaman itu dianggap sebagai pekerjaan rendahan, murahan, dan pekerjaan yang sifatnya hina. Sebagian orang jijik. Itu seperti bagi orang Yahudi ketemu sama seorang peternak babi. Itu langsung mereka berkata, Penyamak kulit juga sama. Simon Petrus waktu itu, waktu dipanggil untuk doakan seseorang dan bangkitkan orang mati kan dia atau Cornelius waktu dilawat Tuhan, dilawat Roh Kudus. Itu kan Simon Petrus sedang menginap di rumah seorang Simon lain penyamak kulit. Itu sendiri sudah ironis karena orang Yahudi kok Petrus itu mau di penyamak kulit karena binatang mati kulitnya juga itu bisa haram. Kalau dijamah orang tidak bisa masuk bait suci. Jadi saya beritahu ya, gembala ini adalah orang-orang hina. Ya, mereka dianggap sebagai pekerjaan murahan atau apa. Tapi kok aneh ya, justru Tuhan pilih ya. Tentunya bukan profesi kita hina atau mulia. Nggak ada profesi hina mulia kecuali kalau profesimu adalah kejahatan. Apapun pekerjaan Anda, jangan malu. Karena Tuhan melihat hatimu.
Misalnya ada sini seorang mahasiswa, papanya tukang sapu. Kalau nanti kalau tiba-tiba dia sama temannya kumpul-kumpul, papanya lagi nyapu di situ, jangan malu beritahu itu papaku. Mungkin dia diundang makan sama temannya, lalu di sana ada ayahnya. Jangan pernah merendahkan profesi apapun, jangan pernah meninggikan profesi apapun. Semua profesi Tuhan lihat hati. Kecuali kalau profesi itu jelas-jelas ilegal. Tapi kalau profesi itu profesi yang halal, apapun yang kau kerjakan, banggalah bahwa itu panggilan Tuhan. Bahwa dalam pekerjaanmu Tuhan mau terlibat. Buktinya nanti Tuhan kirim malaikat ke para gembala itu. Tuhan care. Tuhan kirim itu ke kantor mereka, tapi gembala enggak punya kantor, enggak punya office. Office-nya ya di ladang pengembalaan. Saya pernah di sana di ladang pengembalaan ini. Saya pernah ke Bethlehem. Dan pernah di sana juga. Di sana juga saya berkhotbah tidak jauh dari situ. Itu adalah KKR yang paling menegangkan waktu itu. Itu ada di dokumentasi, ada di YouTube sekarang. Jadi Tuhan kirim malaikat ke office-nya. Tuhan tidak pernah menghina mereka. Apa yang dihina oleh dunia, kalau hati mereka tulus, itu dihargai Kristus. Tapi kalau pekerjaan kita seolah mulia, diagungkan sama masyarakat, mesti harus hati-hati. Jangan-jangan nanti Tuhan menghinamu. Seperti saya katakan tadi, posisi gembala ini posisi yang sederhana. Tapi sekarang posisi ministry, gembala sidang contohnya, mesti hati-hati yang menyandang PD apa, pendeta apa, pembantu muda, pendeta penuh. Be careful, you're just a servant, remember, ingat. Sebab apa yang meninggikan diri akan direndahkan. Just be simple. Hamba-hamba Tuhan di gereja kita, plan-plan Tuhan, baik itu dari level CGL, yang turut mengembalakan domba-domba Kristus dan jemaat, sampai ke atas terus, kita ini hanyalah hamba. Nggak boleh banyak gaya. Biasa aja jadi orang. Biasa itu tidak perlu compare sama orang, ekspektasi orang kan berbeda-beda. Biasamu itu bisa jadi luar biasanya orang. Nggak usah nuruti, kalau nuruti, kita jadi Pinocchio-nya manusia. Biasa itu artinya, arahkan mata ke Kristus, hiduplah sesuai dengan talentamu, dan kapasitas imanmu hari ini. Jangan menghina orang di bawahmu, jangan minder sama orang di atasmu. Banggalah dengan profesimu kalau kita setia pada panggilan. Karena waktu kita bisa menerima dulu panggilan kita, baru di situ Tuhan wahyukan sesuatu. Kalau orang menyangkali panggilannya, Tuhan tidak bisa wahyukan apa-apa. Jadi kesetiaan Tuhan itu akan Tuhan berikan bahkan dalam kegelapan kita. Tetapi kita perlu terlebih dahulu mensyukuri apa yang Tuhan percayakan. Kegelapan bagi orang-orang para gembala ini sebenarnya begini loh. Karena mereka adalah pekerjaan yang dipandang rendahan. Maka mereka itu seperti tidak pernah eksis di depan orang. Pernahkah Anda merasa sekalipun Anda di lautan manusia, Anda tidak pernah dianggap? Pernahkah Anda merasa seperti, kok orang tidak pernah lihat saya ya? Tidak pernah lihat saya. Berbahagialah. Justru karena itulah nanti Tuhan akan lebih setia kepadamu. Tuhan akan semakin setia. Justru yang dipandang manusia itu bahaya. Harus bersembunyi di balik salib Kristus. Kau harus berjanji untuk selalu sembunyi di balik sana. Jangan draw more attention. Karena tanpa kita menarik perhatian pun kita sudah jadi pusat perhatian orang. Tapi kalau Anda tidak diperhatikan, kita pernah merasa enggak di antara teman semuanya kita enggak populer? Kita ngomong apa enggak didengar? Doa makan aja enggak pernah dapat giliran. Karena enggak mantap kalau kita doa. Kurang gimana, kurang mantap atau gimana. Kalau Anda merasa Anda selalu diabaikan, manusia seperti tutup mata atau mengalihkan pandangan. Padahal Anda persis ada di depan sana juga misalnya kalau soal jodoh. Kenapa ya? Kok selalu orang kanan kiriku yang dapat dulu? Ya. Anda merasa seperti Anda itu enggak dilihat siapa-siapa. Pekerjaan juga sama. Sampai hari ini loh aku enggak pernah menuai pujian. Bahkan dari kolega. Jangankan dari bosku. Enggak pernah. Berbahagialah. Berarti Tuhan akan tunjukkan dirinya semakin setia kepadamu. Ketika manusia mengabaikanmu, God will draw near to you. Tapi kalau hatimu benci karena itu, hatimu kesel karena itu, lalu kita mengeluh menggerutu, Tuhan kehilangan iba, langsung Tuhan kehilangan belas kasihan. Tuhan melihat Anda jadi salah satu pendosanya. Tapi kalau kita syukuri apa adanya, Tuhan akan semakin kesengsem dengan Anda. Tuhan akan semakin tertarik. Makanya itu Tuhan kirim malaikat pada para gembala. Kalau Anda lihat para gembala ini tidak mengasihi diri sendiri. Ada satu dosa. Bukan dosa sebenarnya. Ada satu sifat yang membuat Tuhan alergi dengan orang itu. Tahu nggak apa? Roh mengasihani diri sendiri. Detik kau mengasihani diri sendiri, God will have nothing to do with you. Tapi waktu kita bisa menerima kasih karunia Allah yang pas-pasan dalam hidup kita, itu akan semakin bertambah. Kalau kau mengasihani diri sendiri, Tuhan akan alergi.
Tapi kalau kita bisa mensyukuri apa adanya, aku gak malu kok mereka punya 5.000 roti. Aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Aku serahkan ke Tuhan. God can do something with your little and turn it into many. Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan sedikit yang kau punya, menjadikannya melimpah di tanganmu. Tapi buat apa kalau kita pura melimpah segala-galanya? Tidak kurang-kurang di dunia ini. Jangan kau kira, jangan Anda kira ya. Orang kaya raya itu puas dengan kekayaannya. Anda akan lihat justru validasi itu dibutuhkan makin tinggi. Nggak tentu you have everything itu, Anda tidak perlu pembuktian diri. Manusia itu lubang hatinya nggak bisa ditutup sama harta. Makin tinggi, makin komplikasi, makin kompleks validasinya. Kalau Anda hatinya yatim piatu secara rohani. Mending yatim piatu sungguhan. Tapi dia bisa mensyukuri, sekalipun dia nggak punya papa mama, dia punya Tuhan. Dan dia tidak menganggap dirinya paling malang di dunia. Dia bisa melihat orang lain yang lebih membutuhkan. Hatinya itu berada di posisi yang pas dengan Allah. Orang seperti itu ya, justru gak perlu apa-apa. Tuhan adalah gembalaku. Aku gak kekurangan sesuatu. Just because kita punya materi sejagat raya. Gak tentu loh. Bisa jadi justru orang yang paling membual, paling sombong, yang paling suka ngomong gede tentang dirinya, bisa jadi orang yang punya segala-galanya. Sehingga orang-orang kita yang gak punya segalanya bisa mikir loh, siapa gak tahu lu punya segalanya. Justru yang memancing pujian itu, orang-orang yang dielukan oleh masyarakat dan dipuji-puji mereka. Jadi jangan iri sama orang yang punya sesuatu lebih daripadamu. Jangan biarkan hatimu gelap. Belajar dari para gembala ini, mereka selalu dipandang sebelah mata. Dinomor 2 kan, gak pernah dianggap, gak pernah dikasih kursi VIP. Tapi justru Tuhan tertarik sampai-sampai dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Tuhan itu paling tertarik dengan orang yang hatinya sederhana namun tidak mengasihani diri sendiri. Orang yang penuh dengan syukur. Pada orang seperti itu, listen to me. Biasanya Tuhan akan wahyukan banyak nanti. Tuhan itu paling suka bersinar di hati yang kayak gitu. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Gembala-gembala itu seperti orang yang tidak pernah dipandang. Tapi justru Tuhan indahkan. Justru bahaya. Mereka yang selalu dimuliakan. Hati-hati ya kalau semua orang mengeluhkanmu. Kalau kita dapatkan apa yang kita mau, aku kepingin semua orang memuja aku, bahaya. Bukankah nabi palsu juga begitu? So it's okay if you have a few haters in life. A few could mean a few thousands. Kalau Anda punya beberapa hater dalam hidup ini, oke loh. Nggak usah rayakan mereka, cuman I don't mind, I love them. Aku mengasihi mereka. They do something good to me. Mereka melakukan sesuatu yang Yesus tidak bisa lakukan. Because Jesus never hates me. Mereka harus melakukan sesuatu yang Tuhan tidak akan lakukan ke saya. Jadi it's okay kalau ada orang disagree dengan Anda. Miliki hati yang simple. Hai orang miskin maupun orang kaya, kita semua miskin di hadapan Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka. Saya tanya, kenapa Tuhan tidak kirim malaikat itu ke Herodes? Itu lebih solusi sih menurut saya. Herodes kan lagi tanya-tanya, di mana tuh bocah? Di mana tuh orok bayi? Kirim ke sana gih. Tuhan loh bisa kirim malaikat dulu di zamannya Daniel. Bahkan malaikat ada tangan yang menulis tekel-tekel itu kata-kata Yunani. Itu Tuhan kirim malaikat. Kenapa malaikat gak ke istana aja, kan ada Herodes yang sedang cari bayi Yesus. Bilang kayak sesuatu, lu jangan sekali-kali berani bunuh. Kenapa ke gembala itu gak ada gunanya? Ini adalah encounter yang useless. You see, Tuhan itu saking senangnya hangout dengan orang simple. Gak selalu ada gunanya untuk bayi Yesus kecuali memberi konfirmasi di hati Maria. Dia tetap kirim malaikat terbaiknya untuk pergi ke sana. Entertain mereka. You know God entertains the humble. Tuhan itu entertain tuh ya, entertainment tahu ya, hiburan. Tapi bukan hanya menghibur. Tuhan itu menghibur dan memanjakan orang rendah hati. Tidak tentu kalau Tuhan melawatmu, menjamahmu itu selalu ada something to do, tidak tentu. Karena Tuhan just melawatmu. Kenapa? He likes to touch you. Dia selalu suka in touch dengan orang-orang yang humble dan simple. Ini cikal bakal Tuhan wahyukan sesuatu. Kalau Tuhan sudah suka sama Anda, sebentar lagi Tuhan akan banyak ngomong dalam hidupmu. Saya beritahu ya, Tuhan itu bukan tipe orang cerewet.
Dan Tuhan itu bukan orang yang banyak bicara. Lihat Yesus waktu disesah, ngomong sepatah kata pun tidak. Sampai ditanya sesuatu yang memang doktrinal. Apakah kamu raja? Dia berkata, kau sendiri mengatakannya, baru dia jawab. Semua fitnah dilontarkan ke Yesus, Yesus diam saja. Listen, God doesn't need, it's not talkative, Tuhan tidak banyak bicara. Tapi kepada sahabat karibnya, he talks a lot. He talks a lot. Karib ini bukan berapa banyak Anda ke gereja, berapa jam Anda berdoa. Tapi kondisi hati itulah karib. Hati seperti apa yang Tuhan cari, termasuk di Berber seperti ini, menuju ke tahun baru, tapi sepanjang tahun hati seperti apa yang Tuhan cari? A simple heart. Jangan pernah marah kalau orang lain mengabaikanmu, seolah-olah, hello aku di depan, Anda tidak diperhitungkan. Kegelapan seperti itu Tuhan suka. Kegelapan seperti itu dalam hidup untuk kesempatan untuk bersekutu dengan yang Maha Kuasa. When people dishonor you, then God will be your only friend. Kalau manusia tidak melihatmu berarti mau tidak mau Tuhan jadi satu-satunya sahabat. Gandeng Tuhan. Gandeng Tuhan. Kalau saya sendiri saya takut karena saya sebagai public figure. Saya selalu doa begini, sembunyikan di balik salib Kristus. Saya selalu ingatkan diri sendiri, saya tidak pernah akan getting used to atau terbiasa dengan ini atau spotlight. Saya tidak pernah akan bisa, saya ingatkan diri saya tidak boleh untuk menikmati adoration atau jikalau dielukan atau dikagumi, diluka. This is not me, this is not for me. Tapi berbahagialah orang yang sudah dengan sendirinya secara alami tidak pernah dipandang sama orang. Orang itu punya platform itu sama Tuhan itu tidak ada yang ganggu. Karena itu jangan kau keluhkan, jangan kau iri, jangan kau cari popularity atau popularitas. Carilah Tuhan dalam keheningan ciptamu. Carilah Tuhan ketika kau butuh sesuatu. Carilah Tuhan ketika kau lihat ada seorang membutuhkan, doakan. Selalu berjalan dalam kegelapan yang baik ini. Sebab di situ nanti Anda akan melihat kesetiaan Tuhan secara nyata. Gembala-gembala kesetiaan Tuhan dalam kegelapan. Mari kita sekarang lanjutkan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamatmu, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, ini ya satu hal lagi yang saya perhatikan dari cerita ini adalah Tuhan datangnya kepada mereka itu agak waktunya kurang pas. Gembala-gembala kalau malam-malam gitu itu sebenarnya sudah waktunya pulang ke rumah. Mereka sudah di titik lelah. Mereka itu kalau menggembalakan mbek-mbeknya itu dari pagi. Pergi rada jauh di padang pengembalaan. Makanya ada pepatah dalam bahasa Inggris, till the cows come home. Sampai sapi-sapi itu pulang kandang. Itu berarti kalau malam udah pulang. Belum lagi di situ mungkin ada hewan buas, predator, serigala, coyote. Mereka akan bawa pulang. Jadi mereka ini sudah letih badannya, capek. Kenapa Tuhan kirimnya malam? Kan Tuhan bisa aja datangnya pagi. Malaikat di pagi hari juga bersinar terang kok. Paulus tuh lihat Yesus itu di terang-terang di siang hari bolong. Ketika dia jalan perjalanan menuju Damaskus, Damsyik hendak menganiaya jemaat Tuhan. Di situ sinar itu terangnya, saking terangnya dia buta. Itu bukan sinar matahari. Matahari pun terasa seperti kegelapan dan bayang-bayang waktu Tuhan bersinar pada dia dan berkata, Saul, Saul, kenapa kau menganiaya aku? Tuhan bisa aja ketemu dia siang hari, bisa lewat mimpi, bisa lewat apa, bisa lewat apa. Kenapa Tuhan datangnya pas mereka lagi mau syakung, mau pulang ke rumah. Udah capek, udah gak bisa konsen, udah letih seharian. Pekerjaan seorang gembala itu suatu pekerjaan yang sangat demanding secara fisik. Yang sangat menuntut energi secara jasmani. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat, mereka takut. Jangan takut sebab aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Remember this, Tuhan itu kalau mewahyukan sesuatu, kalau menjamamu, kalau melawat umatnya itu tidak menurut timetable-mu. Kalau kita mau melihat kesetiaan Tuhan, kita harus ikut waktunya Tuhan. Mungkin misalnya dalam gereja tiba-tiba Anda dilawat Tuhan, jangan nangis aku malu. Kalau Tuhan lawat nangislah. Jangan kau tawar. Karena Tuhan itu hidup, dia bukan berhala. Tidak ada di dalam kendalimu. Kalau Anda lewatkan itu, tidak tentu kembali. Kadang-kadang Tuhan bangunkan kita pukul tertentu waktu kita sudah tidur, suruh kita doa tertentu. Ikuti. Dan Tuhan tidak akan kok saya jamin bangunkan Anda setiap jam 3. Tuhan tidak pernah mengganggu tidur yang dia ciptakan untuk kita. Tapi ada waktunya, ada tuntunan khusus ketika Tuhan gerakkan kita dan ikuti. Ini para gembala itu mendapatkan penglihatan malaikat ini di saat mereka sudah ringkes-ringkes mau pulang. Capek badan. You see, Tuhan tidak menunggu keadaan sempurna untuk datang ke dalam kehidupan Anda.
Bahkan Yesus pun datangnya di waktu yang tidak sempurna ketika Israel di bawah jajahan Roma. Yesus datang itu setelah itu tahun-tahun kemudian disebut sebagai tahun sesudah Masehi. Pada waktu datangnya Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, itu waktu yang gak pas banget. Israel tidak jaya dalam jajahan Roma. Yesus harus terhimpit di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi dalam sistem peradilan mereka yang masih kacau balau, mau peradilan rakyat atau peradilan negara. Yesus di dalam kondisi yang paling kacau di dalam sejarah Israel. Mereka tidak bersatu, tidak ada raja. Tiba-tiba Yesus datang. Dan Yesus pun diwahyukan, dinyatakan dalam usia juga yang tanggung, umur 30. Coba bayangin, saya hari ini 51. Kalau Yesus hari ini sama-sama hadir secara jasmani, dia masih sacap. Jadi Rabi, Bapa itu loh mewahyukan putra yang tunggal sebagai pemimpin alam semesta di usia 30. Makanya orang-orang Farisi seperti Nikodemus mau ketemu Yesus malu di depan umum. Masa tanya anak muda? Malam hari tanya, masa aku datang ke Sekya? Masa ke anak kecil? Yesus itu diwahyukan, dinyatakan kalau Allah melawat umatnya dengan menyatakan Yesus pada Israel saat itu. Dia tidak tunggu Israel ready. Dia tidak tunggu situasi sikonnya sempurna. Jangan kita memberikan persembahan hidup kita, mau persembahan hidup kita, nanti tunggu sampai aku punya ini. Sampai nanti aku berhasil pekerjaannya. That's your time. Itu waktumu. Aku akan melayani Tuhan jika nanti kalau aku sembuh. That's your timing. Melayani Tuhan, mempersembahkan hidupmu atau apapun yang kau persembahkan, talentamu. Itu harus sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu kau menyadarinya ketika dia panggil dirimu, ku jawab ya. Amin Bapak Ibu. Saya baca ini saya sedih terharu karena saya melihat, oh iya ya, Tuhan datang sama mereka itu pada waktu mereka mau syakung, mau pulang kerja. Saya kalau jadi Tuhan tidak akan pada waktu itu. Tuhan bilang sama mereka saat mereka datang sama mereka saat konsentrasi mereka tidak penuh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tuhan mulai mewahyukan sesuatu kepada gembala-gembala ini yang tidak antisipasi kedatangan malaikat. Karena itu mereka ketakutan. Tuhan itu tidak pernah main peta umpet. Kalau itu pesan dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih salam, Tuhan akan kasih konklusi. Bedanya malaikat Tuhan dengan malaikat jatuh, bedanya roh Tuhan dan roh jahat. Setan itu suka bekerja di dalam kegelapan. Gerilya, tidak ada salam. Tapi kalau itu dari Tuhan, akan lewat pintu depan. Malaikat berkata, lu jangan takut. Sekalipun para gembala ini gak ngerti apa yang sedang terjadi. Tuhan bilang, inilah tandanya bagimu. Tuhan kasih tanda yang sangat konkret, yang sangat objektif. Dia berkata, kamu nanti akan jumpa seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Tuhan kalau kasih tanda itu gak mungkin yang general, yang umum. Tuhan kalau memberi tanda, karena Tuhan kita ini gak maha tahu. Jadi karena kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan beritahu sesuatu. Dan kalau Tuhan beritahu sesuatu itu, tandanya itu spesifik. Lihat ya, ini adalah salah satu contoh mendengar suara Tuhan. Tuhan kalau memberitahu sesuatu itu pasti spesifik. Nanti kamu keluar ya, lihat mereka yang kupingnya dua, ya semua orang kupingnya dua. Tuhan pasti memberitahu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Itu heran, karena tidak ada bayi yang ditaruh di tempat makan hewan. Dan malaikat berkata, kamu akan ketemu sama bayi itu, dan dialah petunjukmu, dialah juru selamatmu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Lalu malaikat itu memberi clue lagi. Kalau saya baca di sini ya, ini di tempat gelap. Gembala-gembala itu paling nggak bawa senter, belum ada baterai. Gembala-gembala itu paling pakai lampu minyak. Itu pun nggak bisa menerangi apa-apa kecuali hanya dirinya. Tapi Tuhan itu menyatakan diri pada waktu malam. Dan malaikat itu terang benderang sampai mereka ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, saya beritahu sesuatu. Kalau Anda hari ini merasa seperti hidupmu tidak tahu, hidupmu tidak tahu apa-apa. Tuhan itu tidak suka Anda di dalam posisi lemah. Seperti sitting duck bahasa Inggrisnya. Seperti Anda itu seperti misalnya
Ada seekor angsa di tengah-tengah hutan rimba belantara, tidak tahu apa-apa, tidak tahu diterkam dari kiri atau kanan oleh singa atau oleh coyote, oleh serigala. Tuhan tidak suka Anda berada di posisi itu. Karena itu Allah mengundang Anda untuk selalu bersekutu dengan Dia. Karena Dia itu lebih ingin memberitahumu sesuatu daripada Anda ingin diberitahu. You see, God cannot stand the dark for a long time. Sooner or later, He will turn that darkness into light, brilliant light. Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak senang melihat anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Tuhan pasti ingin anaknya diterangi. Cerita tentang gembala di padang gembala itu, tempat yang gelap tidak ada lampu jalan. Langsung diserbu sama Tuhan karena Tuhan lihat orang rendah hati dan sederhana, Tuhan kasih dia terang. Dan waktu Tuhan kasih dia terang, Tuhan ngomong banyak lewat malaikat, ini tandanya. Lalu setelah itu mereka nyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari ayat ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah clue lagi, bagaimana caranya kita bisa tahu sesuatu tentang masa depan kita. Kalau kita nggak tahu sesuatu nggak apa-apa, jangan paksakan sebelum waktunya. Miliki hati aja yang selalu rindu memuliakan Allah dalam hidupmu, dalam semua keputusanmu. Jangan terlalu sibuk cari tahu yang belum kau ketahui. Muliakan aja. Taruh itu dalam motivasi. Apapun yang kulakukan, aku harus melakukannya untuk memuliakan Allah. Apapun yang kukatakan, apapun yang kuputuskan, I want to glorify God in the highest. Dan Tuhan berkata, kalau Tuhan dimuliakan di tempat maha tinggi, damai sejahtera akan ada di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menjanjikan rancangan damai. Kita tidak tahu rancangan itu apa. Anda tanya sama saya tahun depan apa? Beberapa jemaat sudah tanya sama saya, Pastor Philip tahun depan gimana? Mana gua tahu. Saya juga masih di masa kini. Tapi yang saya tahu adalah saya akan ajari jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Untuk punya hati yang ingin dan rindu memuliakan Allah dalam hidupnya. Sudah saya tahu rancangan damai akan terjadi ada di depanmu. Karena Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Dari lagu malaikat ini kita bisa petik suatu clue atau suatu tips dari Tuhan. Kamu muliakan aja aku. Kamu akan melihat damai sejahtera di depan. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, damai sejahtera di bumi. Tidak sembarang, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Makanya Tuhan cinta hati mereka. Mereka bukan orang yang berteori. Ketika mereka tahu sesuatu, they act on it. Mereka sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan senang sekali dengan hati yang mau melakukan firman. Kepada orang-orang begitu, maka sorga akan selalu mewahyukan langkah berikutnya. Kenapa Tuhan tidak mau seolah-olah malas untuk memberitahukan masa depan seseorang? Karena orang itu berteori belaka, tidak pernah melangkah. Do not ask God for more revelation. Jangan minta kepada Tuhan pewahyuan baru sebelum pewahyuan lama kau genapi. Makanya itu hati-hati jangan buat nasar, jangan buat sembarang janji. Karena itu yang buat Tuhan turn off untuk beritahu firman berikutnya. Kegelapan hati saya itu mudah disinari. Kalau Tuhan tahu saya itu niat melakukan firman. Nanti malaikat yang ketagihan sendiri untuk memberitahukan langkah berikutnya. Satu hal yang Tuhan tidak suka dalam doa kita adalah roh basa-basi. Seperti orang yang sudah berdoa lupa doanya sendiri. Seperti orang yang melihat ke cermin lalu lupa wajahnya. When you preserve, kalau kita memelihara hati yang ingin jadi pelaku firman, Anda tidak perlu cari-cari firman baru. Firman itu will come to you. Akan datang kepadamu. Tuhan itu setia dalam kegelapan kita. Sebab Tuhan tidak mau kita berada di dalam kegelapan itu lama-lama. Pernahkah Anda melihat seorang ayah, saya pernah lihat seorang papa yang ngomong sama anaknya, kok kamu enggak tahu apa-apa, segala sesuatu enggak tahu. Cari tahu, belajar. Mana ada orang tua yang ingin anaknya dumb, anaknya bodoh, enggak mau, enggak akan. Semua orang tua pasti ingin anaknya itu punya pengetahuan. Dan Allah ingin kita punya pengenalan akan Allah. God doesn't like our darkness. Jangankan Anda yang frustrasi enggak tahu apa-apa. Tuhan tuh lebih frustrasi, Anda enggak mau tahu sesuatu. Makanya Tuhan berkata, aku menunggu, come to me, all you who are weary, datanglah kepadaku, yang berbeban besar dan letih lesu. Aku mau memberimu kuk yang ringan itu salah satunya adalah pewahyuan. I want to tell you something about your life. Yeremia 33 berbunyi begini, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan padamu perkara-perkara yang belum kau tahu. Perkara-perkara yang lebih besar daripada yang kau duga. Come to me, I'll tell you things you do not know. Ada satu peran domba-domba Kristus yang belum dilakukan dengan bagus.
Kebanyakan domba Kristus bisa diberi makan. Tapi ada ayatnya, dombaku mendengar suaraku. Itu banyak orang tidak praktekkan. Mendengar suara Tuhan itu tidak sulit. Yang saya sekarang obrak-abrik ini adalah kondisi hati. Kalau hatimu itu sudah pas, sudah benar-benar berada di dalam FM-nya Tuhan. Dengan sendirinya the word of God will come to you. Firman Tuhan akan datang kepadamu. Amin Bapak Ibu. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali. Oh ya, marilah kita pergi ke Bethlehem. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Luar biasa, mereka bermula dari kegelapan di padang pengembalaan, tapi ujungnya mereka lihat, garis bawah itu kalimat, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Garis bawah sekali lagi, mereka bermula dari kegelapan, tidak tahu apa-apa, tapi hati mereka pas di FM Tuhan. Ujung cerita ini, mereka lihat sesuai dengan yang Tuhan katakan. Amin. Jadikan ini pengharapanmu. I will see what God has said about me. I will see it. Aku akan melihatnya. Ini iman. Tuhan itu tidak tahan lama-lama dalam kegelapanmu. Pasti dia sinari. Tuhan itu setia soalnya. Dia setia waktu kita masih meraba-raba dalam kegelapan. Bahkan ada lagunya, ayatnya. I once was blind but now I see. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Kerinduan Tuhan dalam gerejanya adalah mencelikkan mata rohani anak-anaknya. Sungguhan, dia ingin mencelikkan mata rohanimu. Bukan supaya kita lihat segala sesuatu, itu jebakan. Dulu Adam juga karena terobsesi, mau tahu segalanya, jatuh dia. Makan dari pohon terlarang. No. Tapi Tuhan mau mencelikkan mata Anda untuk melihat hal-hal yang belum kau tahu, yang memang untukmu lihat, untuk kau tahu. Tapi itu disimpan Tuhan sampai kita karib sama Dia. Itu disimpan. Ada perkara tentu sama Tuhan disimpan sampai kita benar-benar anggap serius kekudusan Allah. Nggak bisa, aku nggak beritahu kamu sebelum kamu karib dan takut akan aku. Itu harus pergi. Then you will see how I can bless your family. Itu harus pergi. Misalnya berhala kita, berhala seseorang dari simpanannya, itu harus putus. Dan Tuhan akan menunjukkan wahyunya untuk keturunanmu. You see, bermula dari kegelapan, berujung pada mereka melihat semuanya, bukan sebagian ya. Semuanya bukan sebagian ya. God, Tuhan itu lebih rindu menggenapi semua rencananya dalam hidupmu daripada Anda rindu merasakan penggenapan itu. Tuhan berkata semuanya ayat ini, bukan sebagian. Tuhan itu lebih rindu menjawab doamu, sungguhan itu. Semuanya sesuai, tidak lebih tidak kurang, pas seperti atau sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan saya melihat satu lagi di ayat 20, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Wow. Ternyata mereka pulang tetap tidak dapat materi. Para gembala itu tetap seperti sedia kala, miskin tak punya apa-apa. Tapi mereka sukacita. Ya, di sini di dalam ayat-ayat cerita inilah keluar lagu Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Itu sebenarnya dari sini. Dari sukacita, mereka sukacita. Ternyata dari sini saya tahu sukacita tidak tergantung keadaan kita. Sukacita itu adalah hadirat Allah. Saya kasih 3 poin sini untuk mengingatkan kesetiaan Tuhan dalam kegelapan hidup kita. Nomor 1, summary atau sebagai rangkuman. Percayalah Tuhan melihatmu meskipun dunia mengabaikanmu. Kita harus tahu bahwa kita ada di dalam radarnya Allah. Percayalah, orang yang rendah hati itu Tuhan perhatikan dan akan ada malaikat yang Tuhan utus dalam hidupnya. Just be humble. Just be humble. No. I am not forgotten. God is my friend. Aku tidak dilupakan. Kalau ada yang membisikkan kepada Anda, kamu itu tidak penting. Kamu dilupakan Tuhan, itu setan. Usir tengking, jangan diajak dialog. Setan itu nggak usah diajak berdebat.
cara terbaik menangani setan adalah kalau Anda tahu itu bukan suaramu. Sekarang Anda sadar itu bukan suara Anda. Bilang in Jesus, dalam nama Yesus, setan mundur dari aku. Seperti Tuhan Yesus waktu menengking setan atas Petrus. Enyalah, kamu memikirkan pikiran manusia, pergi kau, mundur dari saya. Tengking itu setan. Now you know. Sekalipun dunia mengabaikanmu, Tuhan itu melihatmu. Percayalah Tuhan memandangmu. 2, Tuhan tidak menunggu keadaan sempurna untuk melawat kita. Kalau kita dilawat Tuhan, belajarlah berserah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah sedang lawat kita. Dilawat sama Tuhan itu artinya kalau Tuhan visitasi, kalau Tuhan membesukmu, jangan berkata, please datang lagi. Kadang-kadang ada suara muncul dalam hati kita nanti akhir tahun ini terutama. Ada ayat. Selekas itu mungkin kalau mungkin Anda lagi ada dalam meeting ya jangan keluar. Tetap harus tanggung jawab secara alami. Tapi jangan tunda setelah itu, cepat buka ayat itu. Ayat itu akan berbicara sesuatu kepada Anda. Kalau Allah menggerakkan hati Anda, jangan kau tunda. 3, sukacita hidup tidak tergantung materi atau keadaan kita, tapi hadirat Tuhan. Dari sini saya pelajari bahwa para gembala itu pulang memuji dan memuliakan Allah. Padahal mereka tidak punya apa-apa. Saya ngerti sekarang bahwa sukacita kehidupan ini tidak tergantung how much money you have. Tapi tergantung hadirat Allah. Asal Anda punya hadirat Tuhan, you can be happy now, not later. Jangan tunggu nanti, Anda bisa bahagia sekarang. Dan kebahagiaan kita tertinggi adalah karena kita punya Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya ajak kita semua ready, siap hati untuk masuk ke tahun 2026 nanti. Dengan hati yang tahu pasti, bahwa Tuhan kita akan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, God is faithful to you. Tuhan setia kepada Anda.